Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Guru Selamat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama menjawab 10 pertanyaan soal pedagogik tentang teori belajar. 10 soal ini sering sekali keluar pada ujian-ujian di dunia pendidikan, misalkan di PPG ataupun di tes P3K. 10 soal yang akan kita bahas ini bisa disebut soal yang sangat melegenda. Kenapa? Karena di setiap ujian dunia pendidikan, 10 soal ini sangat sering keluar. Baik, apa saja soal itu? Mari kita simak bersama, kita belajar bersama. Soal yang pertama, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Teori belajar sibernetik. B. Kognitif. C. Behavioristik. D. Konstruktivisme. E. Humanistik. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah D. Konstruktivisme. Mengapa demikian? Baik, kita bahas Bapak Ibu. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Kesimpulannya Bapak Ibu, apabila ada soal dengan kata kunci, siswa mencoba-coba, mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, dan apabila yang lebih sering ini terjadi, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Nah, ini dilakukan dalam penerapan teori konstruktivisme. Jadi intinya dalam teori konstruktivisme ini adalah siswa yang membuktikan dan siswa yang membangun pemahamannya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. Guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar A. Sibernetik. B. Kognitif. C. Behavioristik. D. Konstruktivisme. Dan E. Humanistik. Coba Bapak Ibu dijawab, diangan-angan apa jawabannya. Dalam soal-soal teori belajar seperti ini kelihatannya mungkin mudah, tapi hati-hati Bapak Ibu, di dalamnya terdapat banyak sekali jebakan. Oke, kita tunggu apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Humanistik. Oke, kenapa jawabannya teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Di sini kata kuncinya untuk teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Kita kembali ke soal. Di dalam soal terdapat kalimat guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik, namun
Kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, di sini kita pahami. Guru diharapkan memikirkan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik, memanusiakan peserta didik kita. Jadi jawabannya adalah humanistik. Selanjutnya kita jawab soal nomor 3. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar ... A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, dan E. Humanistik. Baik Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya yang ada di benak Bapak Ibu? Jawabannya Bapak Ibu, jawabannya adalah konstruktivisme. Kenapa demikian? Baik, inilah penjelasannya. Di soal yang pertama tadi, sudah kita bahas tentang teori belajar konstruktivisme. Apa itu? Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk memberi motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Di dalam pertanyaan ini disebutkan kata guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, tetapi melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi. Jadi misalkan soal ini diubah ke dalam soal cerita yang lain, misalkan studi kasus dan lain-lain. Intinya, teori belajar konstruktivisme adalah kata kuncinya siswa mencoba-coba atau siswa menguji sebuah hipotesis benar atau salah. Ada kata kunci lain, siswa membentuk pengetahuannya sendiri, maka itu adalah termasuk penerapan teori belajar konstruktivisme. Kita lanjut pada soal yang keempat. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar ... A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, dan E. Humanistik. Ini coba yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Kognitif. Mengapa kognitif? Teori belajar kognitif ini mulai berkembang pada abad 20-an. Ini sudah sangat lama. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Kembali pada soal, terdapat kalimat ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Jadi di sini yang disebutkan adalah proses dalam diri seseorang melalui proses interaksi. Ini adalah teori
belajar kognitif. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Soal nomor 5. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, dan E. Humanistik. Apa Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya adalah behavioristik. Mengapa demikian? Baik, kita jelaskan. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanis. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan. Jadi ini bisa diramalkan. Nah, kembali pada soal tadi. Dalam soal jelas terdapat kalimat bahwa belajar atau seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Benang merahnya adalah perubahan tingkah laku. Ini jelas sekali behavioristik. Paham Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Sinergetik, C. Kognitivistik, D. Konstruktivistik, E. Humanistik. Ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silahkan diangan-angan. Oke, jawabannya adalah A. Behavioristik. Kenapa behavioristik lagi? Yang tadi nomor 5 juga behavioristik. Dengan soal yang berbeda. Oke, kita jelaskan kembali apa itu behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Tadi saya jelaskan bahwa perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, apa hubungannya dengan soal? Soal ini adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus. Nah, ini dia. Jadi, di sini jawabannya adalah behavioristik. Jadi, intinya apabila ada kata stimulus dan respon, ini tidak akan jauh dari teori belajar behavioristik. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan berkomunikasi, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Apa jawabannya?
Jawabannya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Kenapa demikian? Baik, apa itu kognitif? Kognitif adalah teori belajar yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terjadi dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Lalu apa hubungannya dengan soal tadi? Di dalam soal, yang A adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, keterampilan memecahkan masalah berarti kan terdiri dari beberapa proses, yaitu pemahaman, mengolah informasi, menganalisis. Nah, itu semua ada dalam kognitif. Baik, kita masuk ke nomor 8. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Cybernetik, D. Kognitivistik, dan E. Konstruktivistik. Apa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Humanistik. Oke, kita lihat di dalam soal. Di situ adalah terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Terdapat kata kunci manusia, manusia, manusia. Nah, di sini teori belajar yang memanusiakan manusia adalah humanistik. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut pada soal nomor 9. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Cybernetik. Apa Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya adalah A. Konstruktivistik. Mengapa demikian? Tadi sudah kita jelaskan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif. Nah, di sini kita pahami secara aktif. Sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Kuncinya ada dalam pembelajar sendiri. Lalu, bagaimana dengan soal tadi? Soal ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Nah, ini kuncinya, aktif berpikir, aktif dalam kegiatan belajar. Terus yang paling penting adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, di sini jelas sama dengan teori belajar konstruktivistik.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Saat ini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, dan E. Humanisme. Apa Bapak Ibu kira-kira? Jawabannya adalah A. Teori sibernetik. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah menduga sebelumnya. Kenapa? Baik, saya ulas tentang apa itu teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, jelas Bapak Ibu ya, pasti di sini adalah sibernetik. Kenapa? Karena di dalam soal terdapat kalimat siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Nah ini, hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Nah ya, kalau ada online belajar setiap saat, ingat saja itu termasuk sibernetik. Gitu aja Bapak Ibu. Baik, sampai di sini kita telah membahas 10 soal tentang teori belajar yang sering sekali keluar di dalam ujian-ujian di dunia kependidikan. Baik, terima kasih telah menyimak channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.